Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan bagian isim dhamir ya, perincian dari isim-isim yang mabni. Yang pertama adalah isim dhamir. Dhamir di dalam kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah ini didefinisikan ya, ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Jadi isim mabni yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, ataukah mukhatab, orang yang diajak bicara, ataukah ghaib, orang yang tidak ada di depan kita. Wa dhamiru salah satu aksamin. Dhamir itu ada tiga macam, ada munfasil, muttasil, dan mustatir. Kemudian yang kedua, dhamir munfasil itu ya, dhamir munfasil itu terpisah, muttasil tersambung, mustatir itu tersembunyi. Dhamir munfasil itu adalah dhamir istaqalat bin nutqi ya, dhamir yang bersendirian diucapkan ya, jadi nggak digabung dengan kata yang lain. Ini sekilas kalau kita melihat dulu ya, sebetulnya dhamir itu kalau di kitab Alfiyah dibagi menjadi dhamir baris dan dhamir mustatir ya. Baris itu yang nampak ada hurufnya dan diucapkan. Kalau mustatir tidak nampak, disembunyikan. Dhamir baris ini ada yang dhamir mutasil, ada dhamir yang munfasil. Munfasil itu terpisah, dapat berdiri sendiri ya. Mutasil itu nyambung, ditulis nyambung. Nah nanti yang mutasil ini ada yang rofa mutasil, ada yang nasab mutasil, ada yang jar mutasil ya, maksudnya fi mahali ya. Kemudian dhamir munfasilnya ada yang rofa, ada yang nasab. Nanti insyaallah akan kita sebutkan satu persatu. Dhamir mustatirnya ada yang wajib tersembunyi, ada yang boleh tersembunyi, artinya boleh juga dinampakkan. Nah ini adalah khulasah atau ringkasan dari pembahasan kita belakangan. Nanti pembahasannya cukup panjang, intinya ada di sini nanti ya, intinya ada di sini. Jadi dhamir ada yang dhamir rofa, ada yang dhamir nasab. Kemudian ini yang munfasil ya. Kemudian yang muttasil bersambung, ini ada yang nasab, jar, rofa ya. Rafa'nya ini ada yang tersambung dengan fi'il madhi, ada yang tersambung dengan fi'il mudhari', ada juga tersambung dengan fi'il amr. Baik, ini dipelajari, penting di sini ya. Nah, kemudian yang di sini nanti juga disebutkan apakah ini baris ataukah mustatir di sini di keterangannya. Ini mustatir jawazan ataukah mustatir wujuban ya. Misalnya di sini mustatir wujuban, ini mustatir wujuban. Tapi sekarang kita bahas satu persatu lanjutan dari mulakhas tadi. Wa dhamairu an munfasilatu qisman. Dhamir yang munfasil yang terpisah ya, tertulis terpisah itu ada dua. Pertama dhamir rofa munfasil, dan dia dhamir rofa munfasil ini fi mahali raf'in. Ketika nanti dalam kedudukannya itu fi mahali raf'in, entah dia sebagai mubtada, entah dia sebagai khobar, atau fa'il, ataukah naibul fa'il ya. Ini kalau kita lihat tadi di sini dhamir rofa munfasil ya, ini rofa munfasil, contohnya sebagai mubtada atau sebagai khobar, apakah fa'il ataukah naibul fa'il. Contohnya yang lil mutakallim, untuk orang pertama itu ana, nahnu, yang mukhatabnya anta, anti, antuma, antum, antuna. Untuk ghaib huwa, hiya, huma, hum, hunna ya. Contohnya anak Arabi, aku seorang Arab. Anak ini dhamir munfasil ya, ditulis misah, mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun ya, mubtada'nya. Tapi kita lanjutkan dulu, contohnya bisa dibaca sendiri. Jenis dhamir munfasil yang kedua adalah dhamir nasab munfasil. Wa tu'rabu fi mahali nasbin, di i'rab apa? Fi mahali nasbin, sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih. Jadi dhamir nasab munfasil itu untuk mutakallim iya ya, iyana, mukhatabnya iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Lil ghaibnya iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna ya. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka
Domirnya bukan cuma ka saja tapi iyaka. Domir munfasil mabni al fathi fi mahalli nasbin maf'ul bi. Tapi insyaallah jelas di sini ya, ini fiilnya, fiil fa'ilnya na'budu, sedangkan ini domir ini adalah maf'ul bi yang dikedepankan, yang bermakna yufidul khusus ya, jadi ada pengkhususan atau taksir ya, pembatasan. Kami hanya beribadah kepadamu. Tapi yang ketiga adalah domir muttasil, domir yang tersambung. Domir muttasil ada 3. Domir rofa muttasil, dan dia selalu bersambung dengan fiil ataukah dengan kana dan saudara-saudaranya ya. Contohnya di sini yang pertama adalah tak fa'il, yang kedua adalah domir na, ketiga alif isnain, keempat waw jamaah, kelima ya mukhatabah, dan keenam adalah nun niswah. Ya, tak fa'il contohnya darostu, darosta, darosti. Jadi meskipun ini fa'ilnya maksudnya berbeda tapi disebut sebagai tak fa'il. Yang kedua na, darosna, atau yang alif isnain, darosa, darosata, yadrisani, tadrisani. Kemudian yang keempat waw jamaah, darosu, yadrusuna, udrusu. Nah, ini waw jamaah. Yang kelima ya ul mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan, orang kedua. Tadrisina, idrisi. Kemudian nun niswah, contohnya darosna, yadrisna, idrisna. Afan ya, yadrosna ya, darosa ya, darosa yadrusu ya, yadrusna dan udrusna ya. Afan salah baca. Kemudian domir rofa mutasil itu mungkin bersambung dengan fiil, maka dia mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il ya. Misalnya qara'tu as-suhuf, kita bahas itu ya, qara'tu as-suhuf. Domir ta ini adalah domir mutasil mabni fi mahalli mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'il. Contoh yang kedua ini, atau dia bersambung dengan kana ya, kita lewatin ini tadi, sudah cukup satu contoh saja. Atau dia tatasilu bikana au akhwatiha wa takunu mabniyatan fi mahalli raf'in ismu kana ya, bersambung dengan kana atau saudara-saudaranya, dan dia mabni fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Contohnya kuntum khaira ummatin ya, kuntum khaira ummatin. Kuntum di sini fi'il madhi naqis wa ta dhamir. Dhamirnya nih ya, dhamir ta ini muttasil mabni fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi ismu kananya adalah apa? Dhamir ta. Baik. Kita lanjutkan lagi. Jenis kedua dari dhamir muttasil adalah dhamir nasab muttasil. Ya, dhamir nasab muttasil ini wa takunu muttasilatan, bersambung dengan fiil ataukah inna dan akhwatiha ya. Contohnya di sini ada ya mutakallim, kemudian domirna dan domir ha ghaib. Afan, 3 kaf mukhatab dan kemudian 4 adalah ha ghaib. Yang domir ya mutakallim contohnya syakaroni ya, dia berterima kasih padaku. Nah, syakarona, dia berterima kasih pada kami. Kaf mukhatab contohnya syakaroka, dia berterima kasih padamu, dan seterusnya. Hak ghaib syakarohu, dia berterima kasih padanya. Dan domir nasab mutasil ini mungkin bersambung dengan fiil, maka dia fi mahalli nasbin, i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bih, sebagai objek ya. Ini sudah sudah disebutkan contoh sebelumnya, yakni jadi taqaddama al-junud nahwal adwi ya, pasukan itu maju dan menuju musuh, wahasoruhu, dan mengepungnya ya. Di hu ini adalah domir mutasir fi mahali nasbin maf'ul bih, sebagai objek. Kemudian atau dia itu bersambung dengan inna
dan saudara-saudaranya, maka dalam kondisi ini dia fi mahali nasbin sebagai isim inna, ya. Jadi jabatannya mungkin maf'ul bih ataukah isim inna. Innahu maujudun, sesungguhnya dia ada, ya. Hu ini adalah dhamir ha ini sebagai isim inna. Tip. Yang ketiga dari jenis dhamir muttasil adalah dhamairu jarrin muttasil, ya. Wa takunu muttasilatan bil ismi au bi harfil jarri, dia itu bersambung dengan isim ataukah huruf jar. Dan di sini ada ya mutakalim, contohnya kitabi atau domirna, contohnya kitabuna. Kemudian ada kaf mukhatab, ya. Ada juga hak ghaib, ya. Hampir mirip sebetulnya dengan yang tadi, dengan yang nasab mutasil, ya. Dan dhamir jar ini mungkin berposisi sebagai mudhof ilaih, ya. Ima anta tasila bismi bil ismi wa takunu mabniyatan fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi, atau kemungkinan yang kedua bersambung dengan huruf jar dan dia mabni fi mahalli jarrin, ya, karena huruf jar, ya. Baik. Ini contohnya nggak usah kita bahas, ya. Insya Allah juga mudah. Kemudian yang keempat jenis dhamir adalah dhamir mustatir. Ad-dhamairu al-mustatiratu hiya ma laisat laha suratun dhahiratun, ya. Isim dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk lahiriah, yang bisa dilafatkan, ya, bentuknya nggak ada. Dan dhamir mustatir ini ada dua, wujuban dan jawazan. Mustatir wujuban ini yang tidak bisa diganti oleh isim dhahir, ya, pasti harus ada, wajib tersembunyi dan tidak boleh dinampakkan, nggak boleh diganti dengan isim dhahir. Di sini yang merupakan dhamir mustatir wajib adalah pada fi'il amr untuk satu orang mukhatab, ya. Uktub itu fi'il mabni, ya, fi'il amr mabni. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, yaitu anta, ya. Sebetulnya uktub, di dalam uktub itu ada anta, tetapi antanya wajib disembunyikan. Wa idza qulna, dan di sini dikatakan apabila kita mengatakan uktub anta, tulislah kamu, maka anta di sini bukan fa'il tetapi taukidnya fa'il. Antanya sudah include di dalam fi'il uktub, anta dikeluarkan lagi, ini maksudnya bukan fa'il, ya, tapi adalah taukidnya. Uktub anta gitu maksudnya. Kemudian berikutnya dhamir mustatir wajib itu pada fi'il mudhari' yang diawali dengan tak mukhatab satu, atau diawali dengan hamzah, atau diawali dengan nun, ya. Tashkuru, engkau berterima kasih atau bersyukur. Wafiku, aku setuju. Naktubu, ya, kami menulis. Maka ini adalah contoh-contoh dhamir mustatir wujuban, ya. Kamu, kemudian aku, dan kami. Kemudian dhamir mustatir jawazan fahuwa alladhi yasihu ayyahilla mahallahu al-ismu ad-dhahiru. Isim dhamir mustatir jawazan adalah yang boleh diganti dengan isim dhahir, boleh dinampakkan berupa isim dhahir. Wa yakunu ad-dhamiru mustatiran jawazan fi kulli min al-fi'li al-madhi wal fi'li al-mudhari'i al-musnati ila al-ghaibi awil ghaibah. Dhamir mustatir jawazan itu ada pada setiap fi'il madhi, fi'il mudhari' yang dinisbatkan pada ghaib atau ghaibah, ya. Orang ketiga laki-laki maupun orang ketiga perempuan. Contohnya ar-rajulu qama, laki-laki itu berdiri, ya. Qama di sini ini fi'il. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, ya, huwa. Asyamsu tasyruqu, matahari itu terbit, ini juga sama, ya. Mahludatun catatan kathiran ma yakunu al-ismu kana wa akhawatiha dhamiran mustatiron. Kebanyakan isim kana itu adalah dhamir mustatir.
khosatan idza bada'at al jumlatu bi mubtada'in wa ata ba'dahu bikana au ihda akhwatiha, khususnya ketika jumlahnya dimulai dengan mubtada dan setelah itu disebutkan kana dan akhwatiha. Contohnya an-najahu laisa sahlan, lulus itu enggak mudah. Jadi najah itu mubtada dan di sini ada laisa saudaranya kana. Siapa isimnya? Isimnya mustatir, ya, yaitu huwa. Baik. Yang kelima adalah taukid domir, penegasan dari domir. Apabila urita taukidu domairi an munfasilati uida lafduha. Apabila ingin menekankan domir munfasil, maka caranya adalah dengan mengulang lafaz. Contohnya huwa al-ghafurur rahim, iyyaka nasta'in, ya, ini diulang untuk menekankan. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang poin yang ba, amma ad-dhamairu al-muttasilatu wal mustatiratu fatu'akatu bidhama'ir raf'i an munfasilati. Adapun dhamir muttasil ataukah mustatir, cara mentaukidkannya, menegaskannya adalah dengan cara menyebutkan dhamir rafa' munfasilnya. Contohnya kumta bil wajibi, engkau melaksanakan yang wajib. Kumtu, aku melaksanakan hal yang wajib. Bagaimana kita mau menegaskan ini dhamir ta ini? Kalau dhamir mutasil atau mustatir, caranya bagaimana didatangkan dhamir rafa' munfasilnya. Kumtu ana bil wajib, aku melaksanakan aku sendiri, yaitu dengan kewajiban. Jadi dengan mendatangkan ana setelah dhamir ta ini, kebetulan dhamir yang bercocokan dengan dhamir ta adalah ana, ya, di sini. Iftah an-nafidah, bukalah jendelanya. Bagaimana kita menegaskan iftah anta, ya, antanya ini sebagai apa? Taukid. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir anta yang ada di dalam iftah. Kemudian berikutnya, apabila ingin mentaukidkan dhamir rafa' muttasil dan mustatir dengan kalimat nafs ataukah ain, dengan kata nafs atau ain, maka wajib ditaukidkan terlebih dahulu dengan dhamir rafa' munfasil. Ya, kalau kita ingin mentaukid, menegaskan dengan menggunakan nafs atau ain pada dhamir rafa' muttasil atau mustatir, maka harus didatangkan terlebih dahulu dhamir rafa' munfasil, ya, harus dibentuk ini dulu, bentuk ba dulu, ya, baru kemudian ditambahkan nafs atau ain. Contohnya adalah kumtu ana nafsi bil wajib, aku benar-benar menegakkan kewajiban, melaksanakan kewajiban. Kemudian yang dal, idza urida tauqidu dhamair raf'i al-muttasili awil mustatirati bi kalimati kila au kilta au kulla au jami' fala yushtaratu tauqiduha bidhama'ira munfasilatin. Apabila ingin mentaukidkan dhamir rafa' muttasil atau mustatir dengan kata kila, kilta, kullu dan jami', maka tidak dipersyaratkan harus mentaukidkan terlebih dahulu dengan dhamir munfasil. Contohnya ar-rajulani hadara kilahuma, dua orang laki-laki itu hadara telah hadir keduanya, ya. Maka di sini tidak perlu mendatangkan dhamir mustatir atau tidak perlu didatangkan dhamir munfasilnya, ya. Tidak perlu mendatangkan dhamir munfasilnya. Kalau dhamir munfasilnya itu ya hadara itu huma, ya. Jadi nggak perlu ar-rajulani hadara huma kilahuma, nggak perlu, cukup kilahuma langsung. Kemudian atof kepada dhamir.
yu'tafu ad-dhamiru al-munfasilu ala dhamiri an-munfasil. Jadi dhamir munfasil bisa diatofkan kepada dhamir munfasil. Ana wa anta muttafiqani fir ra'yi, aku dan kamu sepakat dalam pendapat ini. Jadi ini antar dhamir munfasil boleh diatofkan. Demikian pula boleh isim dhohir itu diatofkan kepada dhamir munfasil. Ya. Hum, mereka, wajiranuhum, ya, dan tetangga mereka. Jadi ini boleh. Ini adalah isim dhohir diatofkan kepada isim dhamir. Ini boleh. Kemudian yang C, apabila isim dhohir itu diatofkan kepada dhamir rofa mutasil, ya, dhamir rofa mutasil, ataukah diatofkan kepada dhamir mustatir, bagaimana? Wajib untuk diselang dengan dhamir munfasil atau dengan pemisah yang lain. Ya, seperti itu. Misalkan syara'tu ana wa sadiqi li inqadil ghariq. Jadi di sini ketika kita mau mengatofkan isim dhohir sadiqi kepada dhamir muttasil ta, di sini harus diberikan selang dhamir munfasil ana. Syara'tu ana wa sadiqi, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila isim dhohir itu diatofkan kepada dhamir nasab mutasil, maka boleh diatofkan, ini sejaza, ya, boleh diatofkan tanpa penyelang. Contohnya ra'aituhu wa asdiqaihi, aku melihat dia dan teman-temannya. Jadi tanpa harus ra'aituhu kemudian mendatangkan dhamir munfasilnya, nggak perlu langsung. Yang berikutnya yang E, idza utifa al ismu adh-dhahir ala dhamir jar mutasil yasunu i'adatul jar, ya, ma'al maktuf. Apabila isim dhohir diatofkan kepada dhamir jar mutasil, maka sebaiknya dengan mengulang jar pada maktufnya, ya, diulang huruf jarnya. Marartu bihi wa bi akhi, aku melewati dia dan saudaranya. Mulahadat amatun anid dhamair, catatan umum mengenai dhamir. Yang pertama, dhamir hum dan huna serta waw jamaah serta nun niswah itu tidak digunakan kecuali untuk jamak berakal. Sedangkan untuk jamak ghairu akil maka digunakanlah dhamir hiya, ya, dhamir hiya ditambah dengan tak taknis kalau itu pada fiil, ya, contohnya irtafa'at atau iratu, ya, pesawat itu naik, ya, meninggi, terbang. Poin yang kedua, apabila ya mutakallim itu bersambung dengan fiil, maka wajib diselangi dengan antara dia dan antara fiil dengan nun yang disebut dengan nun wiqayah, ya. Apabila bersambung ya mutakallim dengan fiil, maka wajib diberikan nun wiqayah. Disebut wasumiyat bidzalika, disebut dengan nun wiqayah li'annaha, karena dia yang menjaga, li'annaha, ya, taqiya al-fi'la minal kasri, ya, yang menjaga fi'il dari dikasroh. Contohnya syakaroni, ya, kalau langsung diberikan ya, ya syakari, ya, nggak bisa syakaroni, dia berterima kasih kepadaku. Strip berikutnya, apabila ya mutakallim bersambung dengan inna ataukah salah satu dari saudara-saudaranya, boleh diselangi dengan nun wiqayah, ya, dan banyak itu pada laita. Innani, ya, boleh juga ini juga bisa, sungguhnya aku.
itu bisa ini, bisa inani. Poin ketiga, apabila ya mutakalim itu bersambung dengan huruf jar, min, an, maka wajib diselangi dengan nun wikoyah. Ya. Mini, ya, ani. Jadi ini nunnya di tasdid ya. Catatan yang nomor 3, apabila dua domir itu bersambung dengan fi'il mabni maklum, dengan fi'il maklum, fi'il yang aktif ya, maka domir yang pertama itu fi mahali raf'in sebagai fa'il, dan domir yang kedua itu fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Ya, jadi kalau ada dua domir yang bersambung dengan fi'il, maka domirnya itu sama-sama mutasil, maka yang pertama adalah fa'il. Ya, pelaku pekerjaan dikedepankan. Misalkan qabaltu, aku bertemu dengan dia. Fi'ilnya qabala, kemudian ada domir ta atau domir ha. Maka domir ta inilah pelaku, fa'il, sedangkan domir yang ini adalah maf'ul bih ya. Catatan nomor 4, apabila domir ya mutakalim ataukah kaf mukhatab ataukah hak ghaib bersambung dengan fi'il, maka selalu fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Kalau seandainya bersambung dengan isim, maka dia sebagai mudhof ilaih. Jadi domir ini ya mutakalim, kaf mukhatab, hak ghaib, ini kalau kesambung sama fi'il maka dia pasti sebagai maf'ul bih, tapi kalau kesambung dengan isim maka itu adalah mudhof ilaih ya. Contohnya bisa dibaca sendiri di sini. Ini juga sudah dibahas tadi. Tapi demikian yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika.